Kesadaran budaya, bagaimana kita memaknai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam kebudayaan dari mana kita lahir, bertumbuh, dan berproses menjadi insan atau pribadi yang seperti saat ini. Dalam pemahaman filsafat kosmologi atau pemikiran yang berkaitan dengan alam semesta, tentunya di sana kita akan bersinggungan juga dengan pemikiran dari salah satu filsuf Eropa, yakni Baruch de Spinoza, di mana filsuf ini memandang satu substansi yang sama dalam kehidupan alam semesta, yaitu manusia, alam, dan Tuhan menjadi satu kesatuan dalam peradaban zaman. Pada kesempatan ini juga kita akan melihat bagaimana etika dan moral atau meto ketika berhadapan dengan masyarakat pendatang ataupun bagi mereka terutama perantau yang saat ini tinggal dan mencari kehidupan di berbagai kota metropolitan tanah air dan juga mancanegara, di mana pembawaan mereka tidak terlepas dari dimensi-dimensi yang terkandung dalam kehidupan atau meto sendiri, seperti bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita mencermati atau memberikan perspektif pandangan ide kepada kemajuan bangsa yang tentunya tidak terlepas dengan pemikir-pemikir dari leluhur sendiri. Dalam konteks ini saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Didi Mulyana, penulis buku bestseller Komunikasi Lintas Budaya ini. Teman-teman bisa menyaksikannya di sini, di mana dalam terjemahan Prof. Didi Mulyana, terutama kutipannya dari Schneider dan Barkhouse terkait dengan distorsi kebudayaan. Artinya, distorsi kebudayaan itu memberikan perspektif atau pandangan kepada kita tentang bagaimana kita melihat dunia. Sebaliknya, distorsi kebudayaan juga memberikan ruang atau jarak space kepada semesta untuk memahami siklus atau dinamika perjalanan hidup kita dalam kehidupan komunikasi lintas kebudayaan. Kajian-kajian tentang fenomenologi atau realita yang bersinggungan dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya sendiri merupakan salah satu hal yang penting dan perlu dilestarikan oleh setiap generasi guna merangkai cerita harian mereka yang dibalut dalam kisah, mitos, sejarah perjalanan hidup mereka. Distorsi kebudayaan juga membawa kita dalam satu fase di mana kita menyadari bahwasannya ketika kita berada di tengah komunitas yang berbeda, disitulah kita sebagai salah satu aktor yang tahu dan paham betul bagaimana kita membawa nilai-nilai yang kita dapatkan atau hidupkan dari mana kita lahir, bertumbuh, dan berproses. Pemahaman tentang kearifan lokal budaya sendiri juga membawa kita pada berbagai hal atau peluang, entah peluang itu datang dari lingkungan kerja, dunia perkuliahan, pertemanan, persahabatan, dan lain sebagainya. Esensi atau dasar dari distorsi kebudayaan yang di dalamnya memuat kesadaran kolektif, entah itu kesadaran yang berangkat dari tradisi keseharian kita, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, juga memiliki relevansi atau keterhubungan dengan perjalanan hidup generasi muda, khususnya suku Dawan Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur di abad ke-21 ini, di mana sebagai generasi muda suku Dawan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pemahaman-pemahaman kearifan lokal budaya kita yang dikompilasikan atau dikomposer ke dalam berbagai karya-karya, lalu kita bagikan, share kepada masyarakat luas melalui berbagai platform sosial pertemanan. Momentum kesadaran kolektif kebudayaan tersebut membawa kita pada hal-hal yang kita sadari dan juga hal-hal yang tidak kita sadari. Artinya, dengan mempelajari kearifan lokal budaya dari mana kita lahir, bertumbuh, berproses hingga membentuk diri kita seperti saat ini, membawa kita pada permenungan-permenungan filosofis, kebudayaan, etika, dan moral dalam memaknai perjalanan hidup kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama jelang peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Kesadaran kolektif di balik distorsi kebudayaan kita dapat menemukannya dalam tema HUT RI ke-80 tahun ini, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Pemikiran ini tentunya tidak terlepas dari pemahaman-pemahaman akar rumput atau yang berkaitan dengan nilai etika dan moral yang terdapat dalam ruang kebudayaan, lalu kita menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam berbagai sikap, tindakan, dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itulah yang kami sampaikan dari portal tafempah.com dan juga channel YouTube Perspektif Tafempah. Jika dalam pembahasan ini tidak memiliki kesinambungan, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman pendengar, pemirsa dimanapun yang ingin melengkapi topik pembicaraan ini, silahkan sampaikan melalui kolom komentar channel YouTube Perspektif Tafempah. Sekian dan terima kasih.